Rawa Pening di Ambarawa, Jawa Tengah mulai dibenahi. Sektor pariwisata akan dijadikan anak emas di sekitar Rawa Purba ini. Tapi mereka harus menyingkirkan sesuatu dahulu, eceng gondok. Gulma yang dianggap mengganggu karena menutupi permukaan rawa. Tapi sebagian masyarakat yang hidup di sekitar Rawa Pening ini juga terganggu karena dihilangkannya eceng gondok ini. Mereka adalah pengrajin yang berbasis bahan eceng gondok. Seperti apa pendapat mereka tentang hal ini? Yuk kita simak ungkapan isi hati mereka. Pak, ini ngelihat kondisi alam ya. Ya. Eceng gondok tuh kan dimusuhin banyak orang ya. Betul. Kemudian akhirnya dimusnahkan lah ya. Ya. Itu ke kita gimana, Pak? Ya, saya sedikit cerita bahwa memang eceng gondok adalah gulma ya, tanaman pengganggu yang memang tumbuh di setiap ada air menggenang dan dengan kedalaman tertentu. Tetapi kita harus juga melihat Danau Rawa Pening yang kita lihat sekarang ada di sekitar kita 2.700 hektar kurang lebih, kemarin itu hampir 75% tertutup. Itu memang sangat mengganggu sekali baik petani, nelayan maupun petani karamba maupun yang berwisata di Danau Rawa Pening. Tapi kita juga melihat ratusan petani yang memang hidupnya mencari eceng gondok. Eceng gondok adalah serat alam yang sampai sekarang untuk pasar kerajinannya dengan bahan baku eceng gondok itu masih nomor satu, masih dominan. Tetapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Danau Rawa Pening itu adalah milik pemerintah. Sekarang sudah ada yang namanya pemulihan dari Rawa Pening itu, dipulihkan kembali ke dulu, revitalisasi. Pemulihan tuh artinya ngabisin eceng gondok. Iya, revitalisasi. Sebenarnya saya mendukung sekali itu akan dijadikan wisata besar. Tetapi sampai sekarang sudah berbulan-bulan dari sudah berapa bulan ya? Itu kenapa belum dilaksanakan? Tetapi eceng gondoknya dulu yang dihabiskan, tanpa melihat bagaimana petani, bagaimana pengrajin, bagaimana pengapul ratusan orang yang terdampak di dalam hilangnya eceng gondok yang ada di Rawa Pening. Emang berapa banyak sih pengrajin eceng gondok? Pengrajin di kelompok saya, di klaster kita hampir 30 orang. Kebutuhannya berapa tuh, Pak? Seminggu aja? Seminggu kalau kebutuhan sih, kalau untuk pengrajin di kita itu masih di angka di bawah 500 kilo ya. 505 kintal sampai 1 ton. Tetapi untuk pengepul, untuk petani itu hampir 40 ton lebih per bulan untuk disuplai bahan baku ke perusahaan besar. Oh, perusahaan besar bikin juga perusahaan besar ini. yang ada di Jogja, di Sentolo Progo itu kurang lebih ya sekitar 40 lebih dari bahan basah, eceng gondok kering maupun setengah jadi. Jadi sekarang mereka agak kewalahan, kebingungan untuk mencari eceng gondok karena Rawa Pening sudah dibersihkan sama sekali. Terus harga komoditinya gimana, Pak, dengan susahnya bahan baku? Ya, untuk sementara memang kita suplai bahan baku dari daerah lain dengan kualitas yang jauh rendah daripada dibandingkan dengan yang dari Rawa Pening. Kenapa? Rawa Pening itu hampir perusahaan besar mengandalkan Rawa Pening karena kualitasnya masuk di pasar ekspor. Tetapi untuk yang produk yang lain, eceng gondok yang lain seperti daerah lain di Demak dan lain sebagainya itu memang tidak bisa untuk masuk ke untuk ekspor karena untuk di finishing susah dan itu lembek banget, tidak bisa. Kalau kita nih istimewanya apa, Pak, kualitasnya? Istimewanya kita itu nomor 2 se-Asia Tenggara, nomor 1 di Thailand. Terus istimewanya bahwa selalu bulat. Yang pertama adalah dalam keadaan basah itu bulat, kering pun nanti akan bulat. Serat dalamnya sangat tebal sekali. Faktornya kenapa eceng gondok Rawa Pening itu kuat? Mereka tiap hari selalu bergerak mengikuti angin. Kedalaman untuk danau pun juga mempengaruhi dari kuatnya batang eceng gondok. Emang berapa dalam nih tempat eceng gondok? Sebenarnya macam-macam dalamnya ya. Itu di ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Jadi macam-macam. Juga kebersihan dari air
yang belum terkontaminasi dengan limbah juga masih bagus. Tetapi Jadi gini Pak, apa himbauan atau permintaan Bapak terhadap pemerintah yang lagi ngusahain sektor pariwisata, Ya. tapi mengganggu usaha kita gitu ya? ya sebenarnya dari awal saya pengennya itu kita itu dilibatkan istilahnya dalam rembuk untuk masalah penanggulangan rapening kami dari petani, pengepul maupun pengrajin. Terus yang kedua, himbauan saya jangan dihabiskan sebenarnya. Kan pembangunan belum sampai sekarang belum dilaksanakan. Petani kalau seperti itu masih bisa memetik enceng gondok, masih bisa panen anjing sebenarnya. Tetapi kalau himbauan saya ya terus perhatikan kami UMKM yang kena korban ya untuk hilangnya rawapening hilangnya daripada enceng gondok yang ada di rawapening. Pak, kalau dilihat masa kejayaan dulu ya, butuh berapa luas sih hamparan enceng gondok tuh buat mencukupi produksi kerajinan kita? Sebenarnya kalau untuk luas itu sebenarnya bisa menyesuaikan ya, karena memang yang di luar Jawa pun, yang di Aceh, yang di Kalimantan itu hanya di sela-sela pohon-pohon sawit. Jadi tetapi di kedalaman dan harus sinar matahari itu benar-benar harus terbuka, kena angin, bisa kena angin ke sana kemari, tidak berhenti, tidak istilahnya hanya mereka bergerak tinggi, tumbuh tinggi, tetapi mereka harus bisa merekah akarnya biar mereka bisa leluasa untuk bergerak. Oke. Jadi kira-kira berapa luasan yang dibutuhkan, Pak? Ya kalau digabung sih separuh rapening 2.700 hektar, kita seperempatnya sebenarnya. Oh, itu ideal banget, Pak. Ideal banget. Untuk seluruh kelompok. Iya, betul, karena enceng Mau di gondok, sisi mana aja nggak masalah. ya kalau enceng gondok dengan penelayan, dengan petani itu saling berkesinambungan, karena enceng gondok pertumbuhan ikan pun ada di bawah enceng gondok. Oh, dia bertelur di situ. Betul. Dari perlindungan, istilahnya ada perlindungan untuk itu. Jadi nggak seluruhnya merugikan ya? Iya, sebenarnya nggak seluruhnya merugikan. Iya. Walaupun kami ya, sebenarnya kami itu walaupun kami tidak bisa menghabiskan enceng gondok yang ada di raponing kemarin-kemarin, tapi sebenarnya kemarin itu harusnya dikurangi dulu. Tidak harus dibersihkan semua. Kalau sekarang di berantas semua ya? Semua. Jadi sampai sekecil-kecil apapun pinggir kan mesin masih keliling terus. Gitu. Oh, dengan Pak siapa tadi? Saya dengan Pak Slamet ya. Pak Slamet Ya, ya. saya ketua klaster kerajinan Kabupaten Semarang, juga sekaligus ketua klaster kerajinan enceng gondok Kelinding namanya yang ada di sekitar Rawapening. Berapa orang? Yang Anggota? kita bina sekitar 30 orang untuk khusus pengrajin. Tapi banyak petani dan pengepul belum kita rekrut lah. Pasar sampai mana nih? Pasar waktu sebelum pandemi kita sudah ke Netherlands sama ke Singapura. Tetapi kalau setelah pandemi ini kita mulai ngangkat lagi dan masih lokal Indonesia. Rata-rata sebulan kira-kira? Kalau sebulan untuk omset sih di angka sekarang sih di angka masih ya 15-an. Dulu jayanya berapa? Dulunya sampai 40 sampai 50. Punya Ferrari dong, Pak. Dulu. Kalau saya sih lebih ke pemberdayaan ya. Pemberdayaan masyarakat itu saya lebih penting, makanya ilmu saya sudah saya tularkan di hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia. Pak, seluruh pengrajin di sini nih berapa orang, Pak? Pengrajin sama bahan setengah jadi Yang terkait dengan eceng gondok. pengepul, pengrajin Ya, dan pengepul. petani. Ya, Itu di angka sekitar 300-an. 300-an Iya. orang. Itu mereka mengelola duit berapa dulunya tuh? Soalnya kita untuk yang khusus pengepul sama yang petani itu kita nggak ngelola ya. Itu dikelola oleh pengepul kalau petani. Iya, berapa? Ya, itu kalau petani pengepul aja saat di sekitar Rapening itu misalnya per bulan 40 ton, 40 sampai 50 ton. Itu dikalikan ibaratnya kalau enceng gondok harga 8.000 atau 9.000. Itu yang kering. Wah, Kalau yang bahan setengah jadi itu angka 12.000. Kalau yang basah itu memang agak murah banget ya. berapa tuh? Yang basah itu satu ikatnya itu 20.000.